Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta kesempatan bagi kita untuk selalu menambah ilmu dan memperbaiki diri. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kembali lagi bersama saya Sinta Nur Fadilah selaku host di podcast Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kalideres yang pada kesempatan kali ini akan membahas terkait informasi penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, menunaikan ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik menuju ke tanah suci, tetapi juga merupakan perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilannya dalam rangka memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita, serta memohon ampunan dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Di tahun 2026 ini, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah atau bulan haji yang bertepatan di bulan depan atau bulan Mei. Maka berbagai hal atau informasi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini wajib kita ketahui bersama, khususnya bagi calon jamaah haji di tahun ini, untuk mengetahui apa saja persiapan-persiapan terkait administrasi, keberangkatan, ataupun hal-hal yang perlu kita pahami terkait pelaksanaan ibadah hajinya nanti di Tanah Suci, agar ibadah yang kita laksanakan nanti di sana dapat berjalan dengan aman, lancar, dan khusyuk. Nah, oleh karena itu, pada episode podcast kali ini kita akan membahas tentang informasi seputar penyelenggaraan haji di tahun 2026. Dan untuk membahas topik lebih dalam, di sini telah hadir bersama saya Ustadz Muhammad Iqbal SOSI. Beliau merupakan penyuluh agama Islam ahli muda di KUA Kecamatan Kalideres. Dan beliau juga merupakan salah satu calon jamaah haji yang akan berangkat di bulan depan tahun ini ya Ustadz ya. Insya Allah. Nah, beliau akan membagikan informasi terkait dengan penyelenggaraan haji di tahun 2026 ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan dan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Iqbal. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Mbak Sinta ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah atas karunia nikmat dari Allah SWT kita bisa berjumpa lagi dengan sahabat penyuluh dan juga para pemirsa semua. Yang saya banggakan Mbak Sinta selaku host dalam program podcast Penyuluh KUA Kecamatan Kalideres yang saat ini beliau sedang hamil ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya, kelancaran dalam persalinannya nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa kita akan memasuki bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Ya tentu beberapa saat lagi para calon-calon tamu Allah, Duyufur Rahman, ya insya Allah nanti akan mulai pada gelombang pertama yaitu tanggal 22 April ya. 22 April di bulan ini berarti di bulan ini, dan di gelombang kedua insya Allah nanti ya sekitar tanggal 2 ya bulan Mei ya, bulan Mei ya, dengan berbagai macam beda kloternya. Pada kesempatan yang baik ini ya tentu kita ucapkan selamat kepada calon-calon tamu Allah yang insya Allah dari sekian tahun ya menunggu yang cukup lama, ya Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan ya dalam
menunggu dan menanti ya panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban seorang muslim dan muslimah yang sudah balik, yaitu rukun Islam yang kelima, ya, yaitu hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ya melaksanakan haji. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dalam proses ibadah haji Mbak Sinta, yaitu kita harus mengetahui dan memahami beberapa rukun haji dan juga wajib haji dan juga syarat wajib haji ya. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib ya disebutkan bahwa ada rukun haji yang memang harus dipenuhi oleh setiap para calon jamaah haji, yaitu yang pertama adalah niat ya, niat ya sebagaimana diajarkan para ulama bahwa dalam proses haji ini yang paling utama tuh niat ya, sebagaimana dalam lafaz niatnya itu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala ya. Ada juga kalau misalkan dalam jenis haji qiran itu kan penggabungan ya, jadi haji dan umroh gitu kan ya, haji dan umroh ya, tentu nanti akan disesuaikan pada para calon jamaah haji. Kalau dalam gelombang pertama itu kan pemberangkatannya dari embarkasi langsung ke Madinah kan ya, ya langsung Madinah. Kalau di gelombang kedua dari masing-masing embarkasi itu langsung menuju ke Jeddah atau Mekah ya. Itu. Nah, jadi dari beberapa rukun ini ya tentu jangan sampai kita tinggalkan, karena kan ketentuan dan ketetapan syariat itu yang namanya rukun berarti harus wajib ya dikerjakan gitu kan. Betul. Ya niatnya, terus ihram, terus juga wukuf ya di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ya. Terus juga sa'i gitu kan ya, dari Safa ke Marwah gitu kan ya. Terus juga tahallul dan juga tertib rukunnya gitu. Nah, jadi pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang dalam ibadah haji ini tidak hanya pada persiapan finansial saja, tapi juga pada persiapan materi juga, tidak hanya persiapan materi dan finansial, tapi juga persiapan fisik dan juga persiapan ilmu ya. Karena kan diterimanya satu ibadah itu ya sesuai dengan syariat Islam gitu kan, dengan syariat, sesuai dengan syariah, sesuai dengan ajaran dari baginda Rasulullah SAW. Kita juga bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang dalam proses penyelenggaraan ibadah haji ini dari tahun ke tahun itu kan memang ada beberapa regulasi dan juga kebijakan-kebijakan yang berbeda. Ya di tahun ini, di tahun 2026 ini masa transisi Mbak Sinta. Jadi dari kewenangan urusan haji dan umroh ini di tahun 2025 itu masih kewenangan Kementerian Agama. Nah di tahun 2026 ini menjadi kewenangan dan juga sudah diberikan kewenangan sepenuhnya pada kementerian yang baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Ya, tentu ini kan namanya masa transisi, ya perlu juga ada beberapa sosialisasi tentang regulasi kebijakan yang mungkin barangkali buat bagi jamaah sekalian juga harus update ya, informasi-informasi penting itu gitu kan, terutama memang terkait tentang mengenai istitoahnya gitu ya. Jadi terkait istitoah ini tidak hanya pada dia mampu untuk melunasi ya ONH-nya, ongkos naik hajinya, tapi juga bagaimana kesiapan fisik dan mentalnya juga kan gitu ya. Iya betul. Nah sehingga ibadah haji ya dengan persiapan yang matang, persiapan yang maksimal, ya mudah-mudahan para calon jamaah haji sekalian diberikan kemudahan, kelancaran gitu kan, karena memang kan waktunya ini cukup lumayan ya. Ya kalau gelombang pertama itu mungkin berangkat ada yang 1 Mei ya. Kalau petugas juga mungkin ada yang berangkat di akhir April ini gitu ya. Betul. Ya kurang lebih 40 sampai 42 hari ya kurang lebih gitu ya. Jadi memang butuh persiapan fisik dan juga finansial yang yang prima lah gitu kan.
Nah, terus juga mungkin buat jamaah sekalian, bahwa tidak hanya soal syarat wajib hajinya, tidak hanya persiapan mengetahui dan memahami rukun hajinya, juga banyak hal juga ya dari segi administrasi gitu kan ya. Contoh ketika eh, ketika kita sudah setorkan ya, apa namanya, penyetoran awal itu, kalau tahun ini kan kurang lebih waiting listnya kok bisa 20 sampai 20 tahun lebih Mbak Iya. Sinta ya. Bisa lebih ya, bisa lebih dari 20 tahun. Kalau yang tahun ini kan kebanyakan calon jamaahnya penyetoran di tahun 2013. Ya 2013. 2013 berarti waiting listnya sekitar 13 tahun. 13 Dan itu tahun. sudah dipotong pada pada di tahun 2023 24 ya, yang lockdown itu 2020 ya, Iya, yang 2020, COVID itu ya, 2021. 2020 2021. Nah, berarti yang seharusnya berangkat di tahun 2024, tapi karena saat itu COVID ya, pandemi gitu ya, jadi terjeda selama 2 tahun. Ya, mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk tahun ini ya para calon jamaah diberikan kesehatan ya, Amin. fisik yang prima, terus juga finansial yang berkah gitu ya, Iya, rezekinya betul. melimpah sehingga bisa memenuhi lah panggilan Allah ini. Amin. Seperti itu. Itu terkait ininya Mbak Sinta ya, informasi baik itu rukun ataupun wajib hajinya. Iya. Ya, terus juga dalam hal lain juga persiapan persiapan juga kepada calon-calon jamaah ini kan memang banyak banyak juga kategori usianya kan ya. Iya, betul. Ya, jadi dari usia 40-an ya, 50, 60, 70, nah itu udah masuk lansia kan ya, udah Iya, masuk malah ini. kebanyakan lansia mungkin yang Ya, ya. ya, untuk tahun ini mungkin banyak juga lansia. Jadi haji yang memang bagi Kementerian Haji ini memprioritaskan pada lansia ya, supaya apa? Supaya para petugas ini maksimal membantu yang melayani para tamu Allah gitu ya, khususnya bagi yang lansia gitu. Jadi memang ada beberapa kebijakan-kebijakan ya terkait soal ketika nanti akan proses wukuf di Arafah itu kan, kemarin ini ya kami Insya Allah sih saya keluar termasuk kota Tangerang ya Mas Sinta ya. Dan memang diberikan amanat untuk eh, ketua rombongan ya. Jadi satu rombongan itu sekitar 4 regu. Satu regu itu sekitar ada 10-an kurang lebih, ada yang 10, ada yang 9 calon jamaah. Jadi kalau di rombongan saya ini terdiri dari 4 regu, ya kurang lebih jumlah jamaahnya sekitar 40. Dan yang di KBH kami, yaitu yang kami ikuti itu di KBH Jabal Uhud ya, itu sekitar kurang lebih 150-an calon jamaah yang terdiri ya tahun ini, kurang lebih hampir 4 rombongan ya, 4 rombongan ya, berarti 4 bis tuh ya, gitu. Mungkin satu lagi ya Mbak Sinta ya. Iya. Karena memang ini persiapan tahun 2026 ini memang harus betul-betul kita maksimalkan ya, baik dari petugas ya, ada kerjasama lah ya. Iya, betul. Baik dari petugas ketua kloternya, pembimbing hajinya, itu juga mungkin dari pembimbing kelompok pembimbing ibadah haji ya, KBIHU, dan juga para karom, para karu, sehingga istilahnya ketika ada kerjasama yang baik yang mempermudah gitu ya, melayani tamu-tamu Allah untuk beribadah di kota suci ya, iya, betul. Mekah ya, dan juga di kota Madinah gitu. Oke, baik. Nah, kemudian bagaimana sih peran penyuluh agama Islam dalam menyampaikan informasi ataupun edukasi terkait penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini? Oh ya, baik. Jadi terkait peran dan tugas dan fungsi penyuluh ya di tingkat kecamatan atau di tingkat kecamatan, khususnya di Kalideres ini, ya alhamdulillah kami dengan teman-teman penyuluh yang terdiri dari kurang lebih 9 penyuluh ya, 9 penyuluh, untuk penyuluh laki-lakinya sekitar ada 3 ya, termasuk saya, dan juga untuk perempuannya ada 6 ya, ada 6 ya, dan itu terdiri dari karena di wilayah binaan kita ini kan satu kecamatan ini ada 5 kelurahan ya, ada 5 kelurahan. Jadi dari 9 itu kita bagi lagi per kelurahan. Ya, jadi ada teman penyuluh yang menangani satu wilayah
kelurahan itu sekitar 2 orang ya, ada juga yang mungkin Iya. satu ya, karena ada 5 kelurahan. Nah, di awal bulan ini, bulan April lah, waktu itu ketika kami melaksanakan tugas dari Kementerian Agama, karena memang kita masih diperbantukan ya Iya, betul. dari Kemenhas, masih apa namanya, masih koordinasi dengan Kemenag ya, untuk para penyuluh ini di tingkat kota ya, senasional kalau tidak salah, Iya. untuk membantu memitigasi artinya apa, mengcrosscheck kembali data-data calon-calon jamaah haji yang ada di tingkat kecamatan, apakah apa namanya, memastikan proses pemberangkatannya, karena memang kita update nih data mereka, karena kan ada juga yang memang sudah pindah alamat gitu ya, sudah ganti nomor handphone, sehingga kan bisa apa, bisa tidak sampai informasinya kan Iya, gitu ya. betul. Nah, maka dari itu penyuluh ini punya peran yang sangat strategis sekali Mbak Sinta ya, untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat, khususnya kepada calon-calon jamaah haji yang memang sudah masuk daftar berhak untuk berangkat tahun ini gitu ya, dan juga mungkin ada cadangan juga gitu ya di Iya. tahun ini. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah lakukan itu, kita sudah silaturahim, kita sudah mitigasi ke calon-calon jemaah haji, dan finalisasinya itu kemarin sebelum puasa sudah selesai ya, untuk data calon-calon jemaah haji yang ada di wilayah Kecamatan Kalideres, kurang lebih kemarin 200 ya. Ada 200 Ya, lebih. kurang lebih 200 jemaah. Nah, jadi memang peran penyuluh ini ya untuk menyampaikan informasi terkait haji itu ya, kita bersumber pada kebijakan dari Kemenhas, dan juga mungkin informasi dari Kementerian Agama, untuk menyampaikan informasi yang memang betul-betul informasi yang valid gitu, informasi yang betul gitu ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemenhas. Dan juga terkait edukasi, kita juga kerjasama juga Mbak Sinta ya, kita kerjasama dengan beberapa majelis taklim, artinya kita bermitra dengan majelis taklim, dan juga kita membantu juga berkolaborasi, berkoordinasi juga dengan KBH-KBH yang ada di wilayah Kecamatan Kalideres. Iya. Ya, sehingga ketika kegiatan bimbingan manasik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kota, ya alhamdulillah kemarin bisa berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah. Artinya peran penyuluh ini menyampaikan edukasi terkait tentang proses ibadah haji atau manasik haji ini, ya alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan KBH, kita bisa bekerja sama dengan kawan-kawan yang memang ditugaskan sebagai pembimbing haji di tahun ini. Dan alhamdulillah dari kegiatan yang sudah dilakukan, bimbingan manasik yang ada di Kemenhaj itu kan kurang lebih 8 kali pertemuan ya, kurang lebih ya. Tapi kalau di KBH yang memang istilah, ada beberapa calon jamaah yang memang mandiri, ada juga beberapa calon jamaah yang memang mengikuti di KBH. Di KBH ya mungkin kelebihannya atau keuntungannya mendapatkan bimbingan manasik lebih gitu ya. Lebih. Ya mereka kan punya kuota pertemuan bimbingan manasik itu kurang lebih hampir 17 apa 15 kali pertemuan gitu, dari apa, dari teori ya tentang haji, terus juga dari materi tentang haji, terus juga sampai pada prakteknya gitu ya, bagaimana praktek ketika tawaf, ketika sa'i ya kan, ketika apa namanya, melempar jumroh gitu ya, jumroh aqabah, ula, wusta, dan seterusnya gitu ya, sampai 3 kali jumroh. Nah itu juga memang butuh, karena kan kegiatan ibadah haji ini kan ya memang 1 tahun sekali gitu ya. Iya, betul. Kalau apa, kewajiban sholat kan hampir setiap waktu, 5 waktu ya, artinya persiapan untuk prakteknya ya sering kita sudah lakukan. Kalau haji kan mungkin dalam jeda waktu 1 tahun itu kan butuh ya kita berikan bimbingan-bimbingan kepada masyarakat. Betul sekali. Terus juga lagi kita ya sampaikan informasi dan edukasi terhadap para jamaah-jamaah yang memang bagian daripada kelompok sasaran binaan kita, yaitu lembaga non formal seperti majelis taklim. Ya, kita sampaikan pimpinannya, kita sampaikan langsung ke jamaahnya ya, bahwa ya baik dari apa namanya, dari beberapa naskah materi yang sesuai dengan tema tentang haji itu kita sampaikan. Ya, artinya dengan demikian saya kira peran penyuluh itu ya sangat-sangat cukup strategis ya gitu Mbak Sinta ya. Iya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz Muhammad Iqbal atas penjelasan
dan pemaparan yang telah disampaikan kepada kita semua tadi terkait ada rukun haji, ada syarat wajib haji, juga mengenai secara singkat terkait regulasi-regulasi baru tentang perpindahan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji yang mungkin akan sedikit berbeda di masa transisi di tahun ini. Kemudian mengenai peran penyuluh juga dalam menyampaikan informasi dan edukasi terkait dengan penyelenggaraan haji, di mana kita bekerja sama dengan KBIHU, kemudian juga dengan majelis taklim yang menjadi kelompok sasaran binaan penyuluh agama Islam. Sehingga apa yang menjadi informasi dan edukasi terkait haji di tahun ini insya Allah tersampaikan oleh penyuluh agama Islam kepada masyarakat. Nah, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, sesuai dengan penjelasan yang telah kita dengarkan tadi dari Ustadz Muhammad Iqbal, bahwasanya memang ibadah haji itu kita tidak hanya memerlukan dari kesiapan finansial, administrasi, tapi juga kita membutuhkan kesiapan mental, fisik, dan spiritual agar perjalanan ibadah hajinya dapat dilaksanakan dengan lancar, aman, dan khusyuk. Baik, selanjutnya Ustadz Muhammad Iqbal silakan memberikan closing statement-nya. Kepada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama penyuluh Kawah Kecepatan Kalideres menyampaikan selamat dan sukses dan juga selamat berberangkatnya dan juga selamat pulangnya dan selamat ibadahnya untuk calon-calon jamaah haji tahun 2026. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran, kemudahan, keberkahan kepada kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan para saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan di tahun ini untuk menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima, baik di Indonesia khususnya dan juga untuk seluruh dunia, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keselamatan, serta diberikan kelancaran dalam setiap langkah niatnya untuk menunaikan ibadah haji. Demikian Mbak Sinta. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Iqbal. Semoga informasi yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Iqbal dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi bekal terkhusus bagi calon-calon jamaah haji di tahun ini agar persiapannya menjadi lebih mantap lagi untuk berangkat ke Tanah Suci. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan langkah-langkah kita, terutama bagi calon jamaah haji tahun ini dalam persiapannya untuk keberangkatan ke Tanah Suci. Baik, saya Sinta Nur Fadila selaku host pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast kali ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.